Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kemarin kita terakhir bicara tentang bagaimana adab seseorang ketika masuk ke dalam masjid, yaitu dengan melangkahkan kaki kanannya dulu ke dalam masjid, kemudian berdoa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Lalu ketika masuk ke dalam masjid, begitu dilihat ada orang, dianjurkan juga mengucapkan salam. Kalau tidak ada orang, kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina. Lalu ketika masuk ke dalam masjid itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, kemudian terus disampaikan kalau masih pengen sholat sunnah, maka yatafattal, kalau ingin sholat sunnah maka dipersilahkan untuk fal yatanafal, untuk melakukan sholat sunnah. Kalau tidak, ya duduk saja berzikir. Kalau sholat sunnah sudah capek, zikir sudah capek, ya sudah duduk saja diam, jangan ngomong apa-apa, duduk diam begitu. Kemudian kalau seandainya terpaksanya niat mau bicara, maka bicaranya malabudda minhu, bicaranya yang seperlunya, yang memang harus dia ucapkan. Bicara yang seperlunya, yang ia perlukan. Jangan sampai bicara mulai dari masuk sampai keluar bicara terus, berhentinya setelah orang juga sudah berhenti ibadah semuanya. Yang seperti itu tidak dibenarkan. Kemarin itu yang kita bahas. Berikutnya, bagaimana ketika kita mau keluar dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragha wa aradal khuruja, kalau ibadah di masjid sudah selesai dan ingin keluar dari masjid, fal yuqaddim rijlahul yusra, maka hendaklah mendahulukan kaki kiri. Begitu masuk mendahulukan kaki kanan, begitu keluar mendahulukan kaki kiri. Wa yuakhir rijlahul yumna, karena mendahulukan kaki kiri maka mengakhirkan kaki kanan. Jangan mendahulukan kaki kiri juga mengakhirkan kaki kiri. Berarti kiri semua itu. Bisa jatuh itu nanti. Mendahulukan kaki kiri, mengakhirkan kaki kanan. Jadi kaki kanan melangkah dulu kalau masuk, kalau keluar masjid kaki kiri melangkah dulu. Setelah kaki kiri melangkah duluan keluar ke masjid, falyakul, maka hendaklah ia membaca bismillahi assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, baca salam kepada Nabi, keluar dari masjid membaca salam kepada Nabi, lalu membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Kalau kita kan biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Itu yang sudah biasa kita hafal dari kecil. dengan menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena kita menghormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu apa salah kalau seandainya ada orang yang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, juga tidak salah. Oleh karena itu yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak usah menyalahkan yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jangan menyalahkan yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua-duanya ada landasannya, kedua-duanya ada dalilnya. Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak membaca sholawat kepada Nabi, itu yang salah. Nabi dianggap kawan sebayanya, mat sini mat. Nah itu yang nggak boleh, yang seperti itu nggak punya adab, nggak sopan yang seperti itu. Wa istahabbu lahu fi duburi kulli sholatin, dan dianjurkan di setiap selesai sholat, kayak tadi kita sholat asar, setiap kali kita selesai sholat asar itu dianjurkan untuk ayyusabbihallaha azza wa jalla salatan wa salatina, untuk mensucikan Allah, membaca tasbih 33 kali. Tadi kita membaca tasbih 33 kali. Wa yahmaduhu salatan wa salatina, dan memuji Allah, bertahmid alhamdulillah itu juga 33 kali. Wa yukabbiru salatan wa salatina, dan mengagungkan Allah, mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali. Jadi baca tasbih 33 kali, baca tahmid alhamdulillah 33 kali, baca takbir 33 kali. Jumlahnya berapa, Bu? Berapa? 99 kali. Alhamdulillah hitungannya masih bagus. Kalau sudah nggak bagus lagi ngitung, nanti pas belanja bisa salah. 33 kali. Wa yahtimul mi'ah, kemudian ditutup menjadi 100. 33 kali ditutup menjadi 100. Apa penutupnya? Bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah 100. Kalau ada orang yang mengucapkan subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khattat lahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri. Dosa-dosanya lebur, hancur, luluh, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Lautan itu sangat luas, buihnya banyak, kita nggak mampu menghitungnya, bisa hilang, bisa bersih, bisa runtuh lantaran kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kenapa selesai kita sholat, kita membaca zikir. Tidak selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, langsung pulang. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena supaya dosa-dosa kita bersih. Normalnya orang selesai sholat kan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Normalnya seperti itu. Dan untuk memperkuat itu, di samping sholat itu sendiri sudah menggugurkan dosa, tentu adalah sholat yang sempurna, maka ditambahlah zikir tadi yang jumlahnya ada 99. Tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 33, dan digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ujungnya itu tadi, supaya dosa-dosa kita bersih. Karena itu tadi normalnya orang selesai sholat dosanya bersih. Jadi ibu selesai sholat asar nih bersih dosanya.
Tapi jangan khawatir, kalau pengen berbuat dosa masih boleh. Masih boleh. Kenapa kok masih boleh? Dengan syarat nanti ketemu dengan sholat maghrib. Begitu sholat maghrib, dosanya nanti bersih lagi karena sholatnya berjamaah. Kemudian di dalam sholat itu, selesai sholatnya, duburi kulli sholatin, di setiap kali selesai sholat kita membaca tasbih, tahmid dan tahlil semuanya 33 kali 3 99 ditambah dengan 1 untuk menggenapkan 100, maka gugur semua dosa-dosa kita. Tapi sekali lagi selesai sholat maghrib bersih dosa itu, begitu pulang pengen bikin dosa masih boleh lagi. Tapi syaratnya ketemu dengan sholat isya, jangan sampai nggak ketemu sholat isya, begitu seterusnya. Wa istahabbu lahu al-mudawamata 'ala tuhuri, dan kita dianjurkan atau disunahkan untuk selalu suci, artinya selalu ngambil air wudhu. Ini amal yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau itu nggak pernah lepas dari wudhu. Jadi selalu asal batal ambil wudhu lagi, asal batal ambil wudhu lagi. Ya walaupun itu tidak wajib kalau bisa. Karena apa? Karena salah satu di antara yang menjadikan wudhu itu batal adalah kentut. Sementara ada orang yang tidak bisa nahan kentut, gerak dikit tut, gerak dikit tut, ada yang kayak gitu. Sehingga ketika dia mau tawaf itu kesulitan dia. Tawaf baru berjalan 10 meter sudah tut, nah pergi lagi ke pinggir, ambil air wudhu Zam-zam yang di dalam itu. Kemudian teruskan lagi tawaf 10 meter lagi tut. Ya Masjidil Haram itu berapa luasnya itu? Jalan segitu tuh hampir sekilo itu. Akhirnya dia bingung dan ngadu dengan saya waktu itu. Ustaz, aku setiap tawaf ini baru jalan berapa saat, lu sudah kentut. Gimana ini? Nah, ya sudah, pergi ke dokter. Kan ada dokter kan, kalau kita naik haji kan ada dokter. Sama dokter tuh dikasih obat. Obatnya itu obat oles kayak salep begitu. Salep itu dioleskan di perutnya. Nggak tahu obatnya obat apa. Setelah itu aman dia, tidak kentut-kentut lagi. Wah, senengnya dia. Yang tadinya kentut-kentut terus. Nah, begitu dengar dia jalan kentut, pergi ke dokter dikasih salep nggak kentut-kentut. Banyak orang yang datang ke dokter itu. Oh, rupanya banyak orang yang terkentut-kentut rupanya. Iya. Mungkin apa salep itu jadi anget di perutnya sehingga anginnya nggak membentuk di situ. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa nahan kentut yang seperti itu. Ada orang yang udah kentut-kentut, memang suplai angin di perutnya itu cukup, tidak berlebihan. Kalau kentut itu kan berlebihan itu. Makanya kan di dalam perut kita ini sebaiknya kan sepertiga angin, sepertiga makanan, sepertiga kan tadi angin, sepertiga kosong maksudnya, sepertiga dikosongkan, sepertiga makanan, sepertiga air ya. Jadi dianjurkan kan seperti itu supaya perut kita ini stabil. Maka kalau perutnya stabil enggak buang-buang angin, karena buang angin itu berarti ada kelebihan di dalam perut kita. Boleh pergi ke dokter. Dianjurkan kita untuk senantiasa membiasakan suci. Fa innahu ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, karena diriwayatkan dari hadis Nabi SAW melalui riwayat hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dum alat tuhuri tajid fi umrika,
biasakan untuk suci, biasakan menjaga wudu. Asal batal wudu lagi, batal wudu lagi. Tajid fi umrika, niscaya umurmu akan bertambah. Rupanya riwayat Anas ini menyampaikan kalau kita pandai, kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, kita disuruh seperti itu, rupanya yang seperti itu bisa menambah umur. Tajid fi umrika, niscaya umurmu akan bertambah, tambah umur. Tapi ya jangan dimarahi suaminya, nanti di rumah senggolan batal wudu lagi, bapak nih nyenggol terus. Kakek dimarah, jangan. Kalau pas mau tidur seperti itu ya enggak usah ngambil wudu lagi. Memang kan kemarin kita belajar sebelum kita tidur, kita kan disunahkan untuk berwudu seperti kita wudu mau sholat. Tapi kan penghalangnya biasanya pas begitu siap-siap mau tempat tidur senggolan dengan suami. Ya enggak usah, Pak sebentar, Bapak nyenggol aku mau wudhu lagi. Sampai di situ kesenggol lagi, wudhu lagi. Ya enggak tidur-tidur yang seperti itu. Karenanya cukup sekali saja ketika mau tidur itu wudhu seperti wudhunya sholat. Kalau nanti tersentuh oleh suami ya sudah, nggak apa-apa, teruskan saja tidurnya begitu. Nah, ternyata ketika seseorang mau wudhu kemudian batal dia wudhu lagi, artinya menjaga suci dalam dirinya, menjaga hadas, jangan sampai berhadas. Itu ternyata tajid fi umrika, niscaya umurmu akan panjang. Kalau sudah seperti itu, wasalli bil laili, kemudian kalau di malam hari ada kesempatan untuk sholat. Kalau malam hari tidak ada kesempatan sholat, begini, sholat setelah sholat isya, sholat 2 kali, 2 rakaat maksudnya. Maka seseorang yang setelah sholat isya sholat 2 rakaat itu sudah dinilai seperti sholat malam. Kalau khawatir nanti malam tidak terbangun, kan kadang ada orang itu asal ketemu batal plek, bangun besok-besok kalau sudah ayam berkokok. Kan ada yang seperti itu. Ada yang tidur tuh bolak-balik, bolak kanan, bolak kiri, balik kanan, balik kiri. Dan tidur ada seperti itu. Karena memang tidur itu urusan Allah. Tidur itu gampang, Bu, kata kita. Tapi coba, tidak semua orang tidur segampang itu. Kalau Allah mau menidurkan, ibu sedang pengajian ini bisa tidur. Kalau Allah pengen menidurkan, bisa. Kalau pengen menidurkan, Allah tuh pintar kalau pengen menidurkan. Jadi kita ini sesungguhnya nggak bisa apa-apa, hanya menjalankan apa yang Allah mau. Dimaui kita Allah tidur, ya bisa duduk sambil dengar ceramah kemudian tidur bisa, dan bahkan sampai bunyi her ada juga yang begitu, ada. Kalau Allah mengendaki, kalau Allah menginginkan. Tapi kalau nggak menginginkan, nggak bisa. Tidur gampang, kita nggak bisa melakukannya kalau Allah tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, fasalli bil laili, dan sholatlah di malam hari, walaupun hanya 2 rakaat. Ketika kita ada kesempatan, diberi oleh Allah kesempatan untuk itu, semampu kita berjuang. Wan nahari, dan juga di siang hari, sholat di siang hari, mastata'ta, semampu kita. Tuhibkal hafadzatu, niscaya malaikat hafadzah akan senang kepada kita. Niscaya engkau akan disenangi oleh malaikat hafadzah. Umpamanya ada kesempatan waktu duha, kita sholat duha. Kapan sholat duha? Ya ketika matahari sudah naik ke atas, kira-kira 1 atau 2 tumbak, itu kita boleh sholat duha di situ. Nah, ketika kita sudah puas dengan sholat duha, boleh sholat yang lain. Umpamanya sholat mutlak, sholli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat mutlak sudah capek,
Kemudian sholat yang lain, umpamanya sholat tatawwu, sholat ketaatan kepada Allah. Atau nanti sholat yang lain, umpamanya sholat birrul walidain, sholli sunnata di birril walidaini lillahi ta'ala, sholat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Atau sholat apa? Sholat yang lain boleh. Wasalli sholat duha, dan sholatlah duha, fa innaha sholatal awwabin. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutnya sholat duha itu termasuk sholat awwabin. Sementara Imam Nawawi menyebutkan sholat awwabin itu adalah setelah sholat maghrib. Ini hanya pendapat saja. Yang penting kedua-duanya itu namanya sholat. Syekh Abdul Qadir Jilani di pagi hari itu melakukan sholat duha, itulah sholat awwabin. Kalau Imam Nawawi sholat setelah sholat, antara sholat maghrib sampai isya, itulah sholat awwabin. Ada yang seperti itu. Yang mana yang benar? Kedua-duanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak mau sholat, itu yang tidak benar. Wasallim ala ahli baitika. Nanti kalau pas ibu ini keluar dari masjid ini mau pulang, jangan lupa wasallim ala ahli baitika. Begitu masuk ke rumah kita, sebelum masuk ucapkan salam, walaupun di rumah kita. Tidak wajib sih, tapi kalau dilakukan kita mendapat pahala. Jadi wasallim ala ahli baitika idza dakhalta baitika. Ucapkan salam kalau nanti kita mau masuk ke rumah kita sendiri. Yuksir khairu baitika. Niscaya ketika kita melakukan seperti itu, kebaikan di rumah kita akan bertambah. Akan bertambah kebaikan di rumah kita karena kita mengucapkan salam tadi. Wa wakir kabiral muslimin, dan muliakan orang-orang muslim yang lebih tua. Itu kita diperintahkan seperti itu. Kalau ada orang yang lebih tua, kita muliakan. Bicaranya bicara santun, bicaranya bicara sopan. Dan bahkan pernah dalam riwayat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mau pergi ke masjid, karena di depannya itu ada orang yang tua. Itu Sayyidina Ali terpaksa melambatkan jalannya, walaupun itu tidak wajib. Tapi karena ikraman lisyuyuh atau menghormati orang yang tua, menghormati orang yang lebih tua, orang muslim yang lebih tua, beliau rela memelankan jalannya walaupun itu menuju ke masjid. Warham shogi roka. Ini kok bunyi terus, Bu? Iya. Nanti ya. Warham shoghirahum, dan sayangi yang lebih muda. Ini akhlak yang paling bagus itu. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Turafiqoni fil jannati. Kata Rasul, turafiqoni fil jannati. Ini saya engkau akan menemani aku di surga. Jadi Rasulullah sampaikan, ketika ada orang yang membiasakan wudhu, umurnya akan panjang, sholat di siang hari dan di malam hari semampu kita, akan dicintai oleh malaikat. Sholat duha itulah sholat awwabin, dan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah akan memperbanyak kebaikan rumah itu. Menghormati orang-orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Beliau sampaikan, turafiquni fil jannati, niscaya engkau akan menemaniku nanti di surga. Masya Allah, ini yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Faqad jama'a hadal hadis adaban jammatan. Jadi hadis ini banyak sekali yang diriwayatkan oleh para sahabat, hadis-hadis yang seperti ini. Ini adalah hadis tentang adab, tentang sopan santun. Jadi
adab kita mulai dari tidur sampai kita ke masjid dan pulang lagi dari masjid ke rumah, adab terhadap orang tua, adab kepada yang lebih muda sudah kita bahas. Barangkali sampai di situ ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang fi dukhulil manzili wal kasfi min khilali wal wahdati. Bagaimana ketika kita masuk ke rumah kita, kemudian ketika seseorang itu bekerja atau berusaha di luar rumah kita, apa sebaiknya yang kita lakukan. Sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya Bu, silakan. Yang lebih muda. Terima kasih Pak Ustaz. Sebetulnya ini bukan pertanyaan sederhana sekali. Tadi Bapak menyampaikan sebaiknya kami sholat itu kita baca tahlil, tahmid, tasbih gitu ya. Tasbih, tahmid, tahlil. Iya. Apa takbir? Dengan sederhananya, tapi kan banyak juga yang lupa ini apa bacaannya, di mana gitu Pak. Baca, terima kasih supaya lebih afdal kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya kami lihat juga dengan Bapak, kami rajin nengok YouTube, tapi kan tidak bisa bertanya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Dan boleh kok di YouTube itu mau bertanya, insya Allah nanti dijawab. Jadi ketika seseorang selesai sholat itu juga disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah 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 33 kali. Kemudian disunahkan juga membaca alhamdulillah 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 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Barangkali selama ini hanya tahu baca itu, tapi untuk apa itu? Ini perlunya ngaji. Itu adalah khatat lahu dzunubahu walau kana mithla zabadil bahri. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Dan juga jangan khawatir, di zaman Rasulullah itu ada kok zikir rame-rame dengan suaranya keras, itu ada. Kalau seandainya itu salah atau tidak boleh, tentu Rasulullah sudah menegurnya. Ternyata Rasulullah itu nggak pernah menegur yang seperti itu. Seperti ketika ada orang yang membaca doa iftitah. Kalau kita kan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang tidak membaca doa seperti itu. Rasulullah tahu, padahal yang membaca itu suaranya enggak dikeraskan, tapi Rasulullah tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Karena malaikat yang di Arsy itu berebut untuk mencatat kebaikan orang yang membaca itu. Makanya selesai sholat Rasulullah tanya, siapa tadi yang membaca itu? Enggak ada yang ngaku. Karena takut, enggak ada yang ngaku. Begitu ditunjukkan oleh Rasulullah, tadi ada yang membaca itu, malaikat di langit sibuk mencatat kebaikan orang yang membaca itu. Baru ada yang ngaku. Karena tadi dikira kena marah. Rupanya Rasulullah hanya ingin tahu siapa orang itu. Rasulullah tahu ada orang yang membaca tidak seperti yang Rasulullah ajarkan. Dia punya inisiatif sendiri gitu. Tapi Rasulullah tidak langsung, jangan seperti itu, enggak begitu. Tetapi Rasulullah ketika melihatnya itu ada kebaikannya, maka Rasulullah diam. Itulah namanya iqrarun Nabi. Itulah yang disebutkan diamnya Nabi. Jadi ketetapan Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat itu termasuk hadis.
Maka hadis itu ada 3. Yang pertama qauli, yang diucapkan oleh Rasulullah, umpamanya shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ingat nih, bukan salatlah kalian seperti aku salat, enggak gitu, tapi seperti kalian melihat aku salat. Maka ada yang melihat Rasulullah salat itu seperti ini, nah, kita Imam Syafi'i seperti ini. Ada orang yang salatnya seperti ini, umpamanya kayak gitu. Ada yang seperti ini. Ada yang ketika sholat itu seperti ini tapi nggak seperti ini. Ada juga yang seperti langsung diturunkan gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi yang penting itu sholat gitu ya. Sholat tetapi kita tetap ngikut ulama salaf cara sholat kita. Karena kita nggak bisa mengikut Nabi langsung, nggak bisa. Karena kita nggak ketemu dengan Nabi. Nggak bisa, kita harus ngikuti ulama salaf. Ikuti ulama salaf pun juga nggak bisa karena kita sudah di zaman sekarang. Lalu gimana? Ya kita ngikuti guru kita. Gurunya guru kita itu ngikuti gurunya. Gurunya ngikuti gurunya dan seterusnya sampai kepada ulama salaf. Ulama salaf ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Iya, silahkan. Pakai mic biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan Pak tentang wali Allah, Pak. Waliullah, ya wali Allah ya. Enggak apa-apa. Sementara saya dengar di YouTube itu ada sebagian teman kita yang tidak mengakui adanya wali Allah yang Syekh Qadir jalani. Nah itu bagaimana Pak? Tolong penjelasannya. Oh gitu ya. Memang Allah itu mengirim orang-orang yang dicintai, yaitu mengirim nabi, mengirim rasul, mengirim wali-wali Allah. Dan wali Allah itu tidak ada yang tahu kecuali wali Allah. Kita nggak tahu. Hanya wali yang tahu wali. Ketika ketemu wali dengan yang bukan wali, yang bukan wali nggak tahu kalau dia itu wali. Tapi kalau wali ketemu wali itu akan ketemu. Yang jelas kita harus meyakini bahwasanya Allah itu punya orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah Rasul, yang kedua adalah Nabi, yang ketiga adalah wali, dan yang keempat itu tadi ulama, itu kan? Karena apa? Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau ada ulama nggak takut kepada Allah itu bukan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut itu dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Terus ada orang mengatakan kucing kalau takut kepada Allah itu juga ulama, itu salah. Yang seperti itu ada, yang seperti itu ada, tapi itu salah. Masa ya kucing dibilang ulama? Ulama itu kan orang dari kata-kata alim, alim itu pinter kan gitu. Pinter berarti punya akal. Masa iya nggak punya akal kok jadi ulama gitu kan? Salah itu. Nah, Allah itu di dalam penjelasan-penjelasan kitab itu Allah itu menciptakan nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. 124.000 nabi, tapi kita nggak tahu satu-satu namanya siapa, nggak tahu. Itu yang termaktub. Kemudian dari 124.000 nabi itu Allah ciptakan rasul, jumlahnya ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu yang wajib kita imani dan kita ketahui namanya itu ada 25 rasul. Mulai dari Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Di situ ada ayat
yang menyebut nama-nama nabi-nabi yang Allah ciptakan. Jadi 124 nabi, 313 rasul yang wajib kita ketahui namanya, itu ada 25 rasul. Nah, selebihnya itu nanti ada namanya waliullah. Memang Allah itu menciptakan wali untuk menjaga kestabilan kehidupan di muka bumi ini. Allah menciptakan wali, dan wali-wali Allah itu tidak ada yang tahu kecuali wali itu sendiri. Dulu ada wali, sama-sama wali ini, wali Allah, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Kan kita diajarkan sesungguhnya adalah zuhud. Zuhud itu tarkud dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Bukan berarti zuhud itu harus miskin, tidak. Ada orang kaya zuhud seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kan termasuk wali Allah ini. Syekh Abdul Qadir Jilani itu orangnya zuhud, tapi duitnya Masya Allah banyak sekali duitnya. Itu gudang duit itu. Kalau soal duit itu enggak kesulitan lagi beliau ini. Tapi beliau ini adalah zuhud. Ada sebuah hikayat itu, ada dua wali, satu kaya, satu miskin. Yang miskin ini menyampaikan nasihat kepada yang kaya. Jadi dibilang, masa waliullah kok enggak meninggalkan dunia, waliullah kok mentereng, waliullah kok banyak hartanya. Jadi di mana zuhudnya? Itu namanya apa itu nih ya? Mabuk dunia, kira-kira gitu bahasa kasarnya itu. Mabuk dunia. Yang kaya bilang, ya yang mabuk dunia itu kamu, bukan aku. Aku banyak harta tapi aku enggak tergantung kepada harta itu. Aku hanya tergantung pada Allah. Lalu yang miskin tadi nasihati oleh yang kaya seperti itu. Kamu sebetulnya yang mabuk dunia itu. Loh kok bisa aku? Lah kamu punya cuman satu cerek itu, kamu bawa kemana-mana cerek itu. Aku nggak pernah bawa apa-apa, nggak pernah bawa ini, nggak pernah bawa itu. Kamu punya cerek, punya kendi ya, punya kendi satu saja kamu bawa kemana-mana, kamu isi air. Nah, jadi sini saling tawasobil hak, tawasobis sober. Belum tentu orang yang banyak duit itu dia tergantung pada duit, dan belum tentu orang yang miskin itu dikatakan dia adalah zuhud. Bisa jadi dia masih memikirkan dunia, bisa jadi seperti itu. Jadi namanya zuhud itu adalah urusan hati, bukan yang terlihat di mata kita. Ada orang kan gini ya. Ibu pernah enggak melihat ada orang punya duit 1 juta, hilang 100.000, dia bingung kesana kesini. Mana yang 100.000 ini? Kemana? Ada gitu. Biasanya gitu kan, kalau punya duit 1 juta, hilang 100.000, yang 100.000 yang dicari-cari, yang 900 enggak dicari-cari. Yang ada itu dilupakan, tapi yang hilang itu dicari-cari gitu. Ya kalau orang zuhud itu misalnya punya duit 100.000, hilang 100, alhamdulillah. Hilang 100, bebannya berkurang. Karena kan ada tuh riwayat, ada cerita itu, ada orang yang mau meninggal, kemudian dia pesan kepada keluarganya supaya menemani di kuburan, tetapi ternyata tidak mau menemani di kuburan. Akhirnya nyari orang supaya bisa menemani di kuburan. Orangnya miskin tentunya kan, karena mau diupah kan. Nah, di sebelahnya gitu diupah. Ternyata ketika diupah tadi dia mau, di situ dia ketakutan dia karena kedatangan malaikat. Dia pun disoal pula oleh malaikat itu. Padahal cuma punya satu harta benda, yaitu apa? Kampak. Ibu tahu kampak? Kampak itu apa ya? Kapaknya. Kapak untuk membelah kayu itu. Ditanya dari mana dapatnya kapak, terus untuk apa kapak itu digunakan, itu saja sudah sulit sama sekali menjawabnya. Apalagi punya harta benda yang banyak, nanti akan disoal satu persatu. Ini
mendapatkannya dari cara yang halal atau cara yang haram. Dari cara yang halal, ngeluarkannya untuk barang yang halal atau untuk barang yang haram. Bisa dikeluarkan untuk yang halal atau untuk yang haram. Itu di soal itu. Jadi semuanya itu yang disebut dengan wali Allah itu tidak ada yang tahu kecuali wali itu sendiri. Kalau kita yang mengatakan itu adalah wali, itu hanya keyakinan kita saja. Itu barangkali waliullah. Biasanya waliullah itu akan ketahuan atau diketahui kalau dia sudah meninggal. Contohnya Buya Salek, kan begitu dia sudah meninggal baru ketahuan. Kenapa? Selama perjalanan hidupnya doanya adalah makbul. Dan bahkan doa di dalam mimpinya, di dalam mimpi kita itu makbul. Doanya. Saya pengen ketemu tapi nggak sempat ketemu. Itu pun ketemu dalam mimpi saya, Buya Salek itu. Di situ saya minta sama Buya Salek agar saya didoakan punya anak yang sehat. Dikasih tulisan. Dalam bahasa Sarolangun saya nggak paham, tapi maksudnya ngerti. Nanti kalau kamu punya anak kasih nama ini Tetra Malika. Saya kasih nama itu, langsung saya catat. Ternyata alhamdulillah sehat dia. Padahal sebelumnya punya anak 2 kali meninggal terus. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal. Ini harus ketemu dengan waliullah ini. Seorang ulama yang doanya makbul. Begitu mau berangkat yang mau ngantar mungkir gak jadi. Saya sedih, dalam mimpi ketemu dengan Buya Salek. Ini artinya apa? Kalau ia ini bukan waliullah, nggak mungkin saya baru ada niat mau ketemu, beliau sudah tahu di dalam itu. Dan bahkan beliau belum pernah menyebut mendengar ucapan saya, belum pernah. Dan ini juga terjadi. Ayahanda Kiai Lohot itu pas ngantar Kukerta, ngantar anak-anak mau KKN, itu lagi bincang-bincang dengan Pak Muntolib. Woi, kayak gini nih enaknya nanti kalau ketemu warung makan gini. Rupanya sudah disiapi oleh Buya Salek. Ini nunggu kau nih, begitu. Enggak pernah Ayahanda Kiai Lohot ngomong dengan Buya Salek, ngelilpun nggak pernah, tapi sudah disiapkan. Itu artinya apa? Kalau seandainya beliau itu nggak kasaf, saya yakin nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Muntolib dan Ayah Kiai Lohot. Nggak mungkin tahu. Tapi karena beliau itu adalah waliullah, maka dia bakalan tahu siapa yang akan datang dan maunya apa, tahu. Itu adalah waliullah. Jadi kalau ada orang nggak percaya dengan waliullah, itu adalah urusan dia. Lalu bagaimana hukumnya ketika tidak bertemu, tidak percaya kepada waliullah? Yang rukun iman itu kan tidak termasuk waliullah, tapi hanya Rasul Allah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah. Kalau dia tidak beriman kepada wali A, wali B, wali C, itu bukan wali, itu enggak masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak percaya dengan apa yang Allah ciptakan, itu baru bermasalah gitu. Jangan termasuk kita. Barangkali itu saya masih ada lagi tanya. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi disampaikan, dari tadi kita membahas tentang kapasitas Rasul yang mendampingi Rasulullah. Iya. Kalau yang malaikat itu dalam konsep itu di mana Pak? Gimana? Malaikat terus? Dalam kapasitas tadi kan ada di rukun iman, ada iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Tadi dalam yang itu di mana posisi ini? Maksudnya jumlah malaikat gitu? Ya bukan jumlahnya, perannya gitu kan pada waktu itu. Oh gitu perannya. Iya, baik. Ya maaf, terima kasih. Iya. Perannya malaikat itu adalah menjalankan perintah Allah, sama dengan Rasul Allah. Hanya saja bedanya
malaikat dengan manusia itu ada bedanya. Kalau manusia itu wajib makrifah, manusia wajib makrifah. Tapi kalau malaikat tidak wajib makrifah. Gimana caranya manusia makrifah? Caranya dengan melihat ciptaan Allah. Pasti kalau dunia dan seisinya ini diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Kira-kira ibu yakin tidak kalau cangkirnya ada yang membuat? Apa tiba-tiba ada? Pasti ada yang, barang sekecil ini ada yang membuat kok, apalagi dunia yang sebesar ini, pasti ada yang membuat. Yang membuat itulah Allah yang menciptakan. Maka cara kita makrifah seperti itu, dengan memikirkan apa yang Allah ciptakan. Tetapi malaikat itu tidak wajib makrifah. Kenapa malaikat tidak wajib makrifah? Karena malaikat itu diciptakan sudah dalam keadaan makrifah. Tapi kalau manusia diciptakan belum tahu apa-apa. Cobalah kalau ibu nggak percaya, nanti kalau cucunya lahir tanya, nak, siapa Allah itu nak? Pasti tidak tahu dia, nggak tahu dia, karena dia belum makrifah kepada Allah, masih kecil, itu masih suci, itu masih belum punya dosa sama sekali, nggak tahu apa-apa tentang dunia seisinya, nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuman paling-paling ASI, itu yang dia tahu. Lapar kemudian pengen makan, itu yang dia tahu. Nah, ini bedanya antara manusia dengan malaikat. Jadi perannya malaikat sama dengan manusia, menjalankan perintah Allah. Makanya malaikat yang disuruh untuk sujud, malaikat itu ibadahnya sujud terus. Malaikat yang disuruh untuk tawaf, malaikat itu kerjanya ya tawaf terus. Ingat bu, di dunia ini ada tempat untuk tawaf, yaitu Masjidil Haram. Dan di Arsy itu juga ada tempat tawaf, di Hadratul Quds. Di situ tempat para malaikat itu tawaf. Dan jumlahnya malaikat nggak ada yang tahu kecuali Allah yang menciptakan. Cuman kita wajib mengetahui malaikat itu ada 10 itu. Kita wajib mengetahui itu. Ini masuk kepada ranah ilmu tauhid. Jadi kalau malaikat tugasnya adalah menjalankan perintah Allah, sama dengan manusia. Hanya saja bedanya malaikat tidak ada yang bermaksiat, karena malaikat tidak dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Malaikat tetap ada akal, tapi tidak dikasih nafsu. Kalau manusia ada akal, ada nafsu. Malaikat ada akal, tapi nggak ada nafsu. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu kan malaikat dengan akalnya bertanya kepada Allah itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya, ya Allah, apa engkau ingin membuat pertumpahan darah di muka bumi ini sementara kami selalu memujimu, selalu mensucikanmu? Lalu jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Itu dijawab oleh Allah. Makanya sudah itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah diajari Nabi Adam oleh Allah, kemudian malaikat ditantang oleh Allah. Tantangan ini belum diajarkan kepada malaikat, tapi sudah diajarkan kepada Nabi Adam, untuk menunjukkan Nabi Adam itu lebih pintar daripada malaikat. Akhirnya malaikat menjawab. Jawaban malaikat itu adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, tapi tidak diajarkan kepada malaikat. Dan bedanya Nabi Adam dengan malaikat, Nabi Adam diajarkan satu, itu nanti akan berkembang menjadi banyak. Tapi kalau malaikat diajarkan satu, ya itulah yang dipahami oleh malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak, tugasnya sama, yaitu menjalankan perintah Allah. Barangkali itu saja dulu, kita tutup dengan doa. Kalau ada, masih ada lagi? Saya penasaran dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Pak.
Sebelum kita membaca Yasin dikirimkan pada Nabi Muhammad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon sedikit Pak silsilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini dari keturunan mana Pak? Iya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, silsilahnya saya tidak hafal. Cuman yang saya tahu dari kitab ini, Syekh Abdul Qadir Jailani itulah keturunan yang ke-14, keturunan Nabi yang ke-14, dan itu yang telah disebut, ada dalam riwayat telah disebut bahwasanya keturunan Rasulullah ada nanti orangnya gagah, penampilannya sangat menawan, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk Imam Syafi'i itu kan masih ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau silsilahnya saya belum pernah menghafal, tapi yang saya tahu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah keturunan yang ke-14, anaknya Abu Soleh. Makanya dikatakan Abdul Qadir bin Abi Soleh. Dan begitu dia lahir masih kecil, itu pas masuk waktu Ramadan, orang-orang pada kebingungan, ini sudah satu Ramadan atau belum? Ini sudah satu Ramadan atau belum? Lalu orang-orang pada datang ke ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dikatakan, dari tadi pagi anakku tidak mau nyusu. Pas begitu dibilang dari tadi pagi anakku tidak mau nyusu, semua orang berpuasa hari itu, berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Itulah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kecil saja dia sudah puasa. Dari kecil nggak mau nyusu ibunya di siang hari, maunya dia nyusu di malam hari, karena siang hari dia berpuasa. Begitu nanti masuk maghrib baru dia minta susu ibunya gitu. Jadi memang beliau merupakan salah satu dari sana, dan beliau itu adalah disebut dengan wali kutub pada masanya, termasuk dengan Abu Hasan Asyadili. Walaupun Abu Hasan Asyadili itu lebih muda, dalam artian lebih belakangan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi mengarah itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan tahun 400-an Hijriyah itu. Kalau Imam Syafi'i itu kan termasuk tabi'in. Nah, dia tabi'in itu tahun 150. Tahun 150 lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Itu Imam Syafi'i. Jadi masih sangat dekat kepada Rasulullah, karena kan ini baru berapa? Baru 150 Hijriyah. Sementara 1 Hijriyah itu hitungannya adalah ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Dan itulah setiap orang muslim wajib untuk ikut hijrah. Itu kalau hijrah secara fisik. Kalau sekarang kan tidak ada hijrah lagi sebetulnya. Kan dikatakan tidak dikatakan hijrah setelah Fathul Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan oleh Nabi, maka tidak ada hijrah lagi. Kalau sekarang ada orang hijrah itu hijrah maknawi, bukan hijrah secara fisik gitu. Barangkali itu saja dulu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idna minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.